Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan persiapan sambut baru beriman Katolik. Iman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti iman adalah keyakinan, kepercayaan kepada Allah atau Nabi. Dalam Katekismus Gereja Katolik, iman adalah rahmat Allah yang diperlukan untuk keselamatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Iman bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Beriman Katolik artinya percaya kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iman akan harapan keselamatan kekal dan disertai dengan perbuatan kasih. Iman, harapan, dan kasih. Iman berkaitan dengan kepatuhan. Iman dapat tumbuh dan berkembang dalam hati kita karena bantuan Allah dan sesama. Kita juga perlu membuka diri bagi Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya terarah kepada kehendak Bapa. Menjadi pengikut Yesus perlu proses pertobatan terus-menerus dan mengembangkan hidup sebagai umat Katolik. Mengubah cara hidup dan tingkah laku kita yang lama, yang kurang baik, menjadi hidup baru yang lebih baik lagi. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Doa aku percaya. Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dua-belas murid Yesus: Simon Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Andreas, Yakobus anak Alfeus, Matius, Thomas, Filipus, Tadeus, Simon orang Selot, Yudas Iskariot, dan Bartolomeus. Empat perhentian dalam ibadat Jalan Salib. Iman Katolik, Tritunggal Maha Kudus, Kredo atau Syahadat para Rasul, pengakuan iman para Rasul. Contoh sikap, merawat lingkungan, hidup sesuai teladan Yesus, bersemangat melayani sesama dan gereja. Tanda salib, kita percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Tanda kemenangan Kristus atas maut. Tanda bahwa kita percaya kepada Kristus. Mengingat kembali makna sakramen baptis yang telah kita terima, yaitu mati bersama Kristus dan hidup baru bersama Dia. Murid Kristus yang berani memanggul salib hidup kita sehari-hari. Mengembangkan iman. Berdoa, membaca kitab suci,
mengikuti perayaan Ekaristi, terlibat dalam persekutuan gereja di lingkungan atau di komunitas, mengikuti kegiatan atau pelayanan rohani, retret atau rekoleksi, mengikuti hidup sakramen yang telah kita terima. Kitab suci mengajarkan kebenaran yang diperlukan bagi keselamatan kita. Roh Kudus yang menginspirasi para pengarang untuk menuliskan apa yang Dia kehendaki untuk mengajar kita. Tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Allah. Tradisi apostolik, pewarisan pesan Kristus yang diturunkan sejak awal kekristenan melalui khotbah, kesaksian, ibadah, dan tulisan-tulisan. Para rasul mewariskan apa yang mereka terima dari Kristus dan belajar dari Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan pada penggantinya sampai akhir zaman, baik secara langsung atau tradisi maupun tertulis, yaitu kitab suci. Bapak Paus dan para uskup dengan bantuan Roh Kudus bertugas menjaga dan melindungi sabda Allah dari penafsiran yang salah dan menerumuskan dogma yang terdapat dalam wahyu ilahi. Magisterium atau kuasa mengajar gereja bertugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau yang diturunkan secara lisan yang kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Yesus Kristus. Kristus memberikan kuasa infabilitas, tidak dapat sesat, kepada paus dan dewan uskup dalam hal pengajaran iman dan moral. Yesus mau melindungi gereja yang didirikannya dari perpecahannya. Dengan adanya kepemimpinan magisterium, Gereja Katolik tetap eksis dan bersatu selama 2000 tahun. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.